Salam dan bahagia para mahasiswa yang berbahagia pada bab ketiga dari mata kuliah Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan. Akan kita bahas secara global bab 3 yaitu kepuasan pelanggan. Pada bab 3 kepuasan pelanggan terdiri dari 9 subbab dan nanti diakhiri dengan kuis. Subbab yang pertama adalah pengertian pelanggan. Subbab yang kedua, pelanggan eksternal. Subbab yang ketiga adalah pelanggan internal. Subbab yang keempat, pandangan tradisional. Subbab yang kelima, pandangan kontemporer. Subbab yang keenam, struktur organisasi. Dan subbab yang ketujuh, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan terdiri dari dua, yaitu kebutuhan pelanggan eksternal dan kebutuhan pelanggan internal. Subbab yang ke-8, berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan. Subbab yang ke-9 adalah mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Baik, secara garis besar kita sampaikan sebagai berikut. Pengertian pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk jasa yang kita tawarkan. Dalam konteks manajemen mutu terpadu, bahwa pelanggan ini adalah semua pihak yang menerima jasa kita. Dan terkait dengan pelanggan, dikategorikan menjadi dua, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal itu misalnya institusi kita itu digambarkan sebagai suatu bangunan rumah, maka pelanggan eksternal itu adalah pihak yang berada di luar bangunan rumah institusi kita. Pelanggan eksternal terdiri dari 3 klasifikasi atau kategori, yaitu pelanggan eksternal primer, pelanggan eksternal sekunder, dan pelanggan eksternal tertier. Adapun pelanggan internal itu dianalogikan sebagai institusi lembaga kita adalah sebagai rumah, maka pelanggan internal itu pelanggan yang berada di dalam institusi atau organisasi kita. Secara kategori dan klasifikasi terdiri dari pelanggan internal primer, pelanggan internal sekunder, dan pelanggan internal tertier. Adapun pandangan tradisional terkait dengan pelanggan bahwa dalam proses di institusi atau instansi atau organisasi itu adanya itu transaksi di dalam instansi itu transaksi antara pemasok saja. Di dalamnya tidak ada proses pelanggan dalam transaksi di institusi atau lembaga organisasi. Nah, ini pandangan tradisional terhadap pemasok dan pelanggan bahwa pelanggan itu tidak ada di dalamnya. Berbeda dengan pandangan kontemporer bahwa di dalam proses di suatu instansi organisasi itu terjadi proses interaksi antara pelanggan dan pemasok. Di sini kita bisa melihat bahwa pemasok dan pelanggan itu berada dalam proses interaksi di dalam suatu institusi atau organisasi. Ini pandangan kontemporer terhadap pemasok dan pelanggan. Struktur organisasi, paradigma struktur organisasi konvensional versus manajemen mutu terpadu, bahwa struktur organisasi manajemen mutu terpadu itu digambarkan sebagai piramida yang terbalik, di mana terdiri di institusi pendidikan atau sekolah, kepala sekolah, guru, atau staf, dan siswa, di mana pada
paradigma struktur organisasi konvensional itu berupa piramida, sedangkan pada struktur paradigma organisasi versus manajemen mutu terpadu digambarkan piramida terbalik di mana siswa itu berada di depan atau menempati pada bagian yang terbesar. Artinya siswa itu mendapatkan porsi untuk dilayani yang pertama, dan ini secara kuantitatif ya maupun kualitatif seharusnya mendapatkan layanan yang terbaik atau terbesar atau diutamakan begitu. Ya. Sebab yang ketujuh mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Pelanggan ada dua, yaitu pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Adapun kebutuhan pelanggan eksternal ya di bidang pendidikan itu khususnya adalah orang tua dan siswa, di mana kebutuhan orang tua dan siswa saat menjadi pelanggan eksternal itu adalah bagaimana mereka setelah lulus itu mendapatkan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berbeda dengan saat mereka itu menjadi pelanggan internal, maka kebutuhan pelanggan internal, terutama siswa dan orang tua itu adalah bagaimana di satuan pendidikan yang diadakan itu mereka mendapatkan hak untuk bisa belajar secara maksimal. Sebab yang kedelapan, berbagai pendekatan untuk mengakses kebutuhan pelanggan. Di kebutuhan pelanggan itu bisa diakses dengan beberapa metode atau pendekatan. Bisa melalui kotak saran, angket, fokus group discussion, dan juga tracer study atau pelacakan studi, pelacakan alumni, pelacakan lulusan begitu ya. Nah, setelah ini bisa didapatkan maka dianalisis, dikelompokkan, dianalisis dan disimpulkan. Sebab yang 9 mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Ada beberapa cara untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan, dari bahwa mengacu pada program sekolah atau dalam bentuk kurikulum sampai mengakomodasi masukan pelanggan itu dan menuangkannya dalam bentuk rencana kerja sekolah atau rencana kerja dan anggaran sekolah. Para mahasiswa yang berbahagia, di bab 3 ini ya, kuis atau pertanyaan di bab 3 ini sebagai salah satu embrio soal ujian adalah buatlah dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk lebih mudah dipahami perbedaan paradigma struktur organisasi konvensional versus manajemen mutu terpadu. Ini bisa dilihat di gambar 3.2 di halaman 42 buku manajemen mutu terpadu Sutarto HP. Baik, itu secara global dari bab 3 kepuasan pelanggan. Untuk secara lebih detail akan kita ulas berikut ini. Salam.